Ketika kita berpuasa, target yang harus kita capai Allah sudah sebutkan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada fi sabilihi wa wala. Amma ba'du. Alhamdulillah, syukurlah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala karunia-Nya, rahmat-Nya, taufik serta hidayah-Nya yang senantiasa tercurah kepada kita, terutama sekali nikmatul iman wal Islam, wa kafa bihima min ni'mah, dan juga nikmat taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dimudahkan untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terutama sekali pada pagi hari ini kita dimudahkan untuk bangun salat subuh berjamaah, salat qabliyah subuh, dan juga terus mengikuti tadabbur Al-Quran. InsyaAllah Allah Subhanahu wa ta'ala menerima segala amal ibadah kita. Hadirin dan hadirat sekalian, jamaah Masjid Al-Mahdi yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini alhamdulillah ya, pada saat ini kita sedang berada dan kita memasuki suatu bulan yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmat, bulan yang penuh maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bulan yang mana kita diundang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menghadiri jamuannya. Bulan di mana kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai tamu-tamu kehormatannya. Sungguh ini adalah merupakan karunia yang besar, rahmat yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila kita bisa benar-benar masuk di bulan Ramadan ini dan memanfaatkannya dengan sebaik-baiknya. Karena ini adalah bulan yang Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan dan lipat gandakan pahala di dalamnya. Seperti dalam pengajian yang lalu, bagaimana Allah gambarkan kita sedang bertransaksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, maka di dalam transaksinya Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan suatu imbalan yang begitu besar. Ini dalam semua bulan, akan tetapi wabil khusus di dalam bulan Ramadan Allah Subhanahu wa ta'ala akan limpahkan karunia-Nya dan lipat gandakan pahala melebihi di bulan-bulan yang lain. Nanti mungkin ya kita akan bacakan khutbahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berkhutbah di akhir bulan Sya'ban ketika menghadapi bulan Ramadan. Untuk itu marilah pada kesempatan kali ini ya, kita awali kajian kita ini dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah. Semoga dengan bacaan Ummul Kitab Suratul Fatihah
Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan hati-hati kita, membersihkan hati-hati kita dari segala al-fawahish al-batinah, memaafkan segala kesalahan dan dosa kita, juga kesalahan dan dosa kedua orang tua kita, orang-orang yang telah berjasa kepada kita, para guru kita, dan juga orang-orang yang telah berjasa kepada kita, juga kepada saudara-saudara kita kaum mukminin wal mukminat, ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah, wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Kita baca beberapa ayat dari suratul Baqarah tentang puasa ini. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا زدنا علما وألحقنا بالصالحين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد
Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman menyeru hamba-hambanya yang beriman. Tentunya seruan ini akan disambut baik oleh mereka-mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkannya kepada orang-orang yang sebelum kalian. Jadi kewajiban puasa ini juga diwajibkan kepada umat-umat yang terdahulu. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Ini adalah merupakan kewajiban ya, yang mana tujuannya agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Kita ketahui sebenarnya secara umum ibadah kita yang merupakan hablum minallah, ya, kita sholat, kita puasa, kita berzikir, itu semuanya tujuannya sebenarnya adalah bagaimana agar supaya kita terbina, ya, menjadi orang-orang yang bertakwa. Seperti di dalam surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala sebutkan secara umum ibadah kita ini, Allah katakan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia sekalian, ubudu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian dan juga menciptakan orang-orang sebelum kalian. Tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Nah, ini kita akan memasuki suatu bulan, di samping ini adalah merupakan bulan yang penuh rahmat, penuh keberkahan, penuh maghfirah dari Allah. Akan dilipat gandakan begitu banyak amal kita, sampai Rasulullah katakan anfasukum fihi tasbih, nafas kalian di bulan ini Allah hitung sebagai tasbih. Di bulan-bulan yang lain kita menapas, ya, tidak dihitung tasbih, ya, artinya kita napas adalah bagian dari kita menikmati rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa besarnya nikmat ini tatkala kita mengalami susah napas, sesak napas, ya. Belum lama ini ibu saya, ya, terkena itu COVID, kemudian susah napasnya. Oh, kita mesti sediakan oksigen untuk bisa napas, sebab sesak gitu, ya. Satu tabung itu sekitar berapa ya, cuman bisa sampai 3 jam, 3 sampai 4 jam gitu. Satu tabung harganya 70.000 gitu. Jadi kalau 12 jam mesti 4 tabung, hitung aja ya, 24 jam kan ini terus-terusan gitu ya. 24 jam berarti 8 tabung kali 70 gitu. Itu setiap hari seperti itu. Nah, ini ya, kalau kita sehat nih, ya, sekarang kita ngisep terus oksigen yang Allah sediakan gratis, ya, tanpa kita mengeluarkan biaya. Ini adalah bagian dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu banyak nikmat Allah dan karunia-Nya. Setiap tarikan nafas kita itu adalah nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Andai kata kamu mau hitung nikmat Allah, la tuhsuha, kalian kan nggak mampu menghitungnya. Apalagi kemudian nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala di bulan Ramadan ini. Ya, di samping kita sudah menikmati rahmat Allah, kita menghirup napas udara yang begitu segar, kita bernapas, tidak ada kendala sesak napas misalnya, tapi tetap masih diberikan pahala tasbih, anfasukum fihi tasbih, nafas kalian dihitung tasbih. Ini adalah karunia Allah.
kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala. Kok bisa begitu? Iya, ketahuilah setiap makhluk itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa in kullu syai'in illa yusabbihu bihamdih, wa in kullu ma fis samawati wa ma fil ard illa yusabbihuna bihamdih. Ya, segala sesuatu apa yang ada di langit maupun yang di bumi itu bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Walakin la tafqahuna tasbihahum, maka tetapi kamu nggak paham bagaimana cara bertasbihnya mereka. Ya, langit, bumi, planet-planet, bintang-bintang semua aja bertasbih kepada Allah. Bahkan diri kita, benar, setiap sel dari tubuh kita bertasbih kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kemudian kecuali jiwa kita ini, ya, diri kita ini, ya, ada yang mau bertasbih, ada yang enggak. Padahal sel-sel tubuh kita bertasbih. Ya. Tapi kadang-kadang manusianya yang karena manusia ini Allah berikan kebebasan untuk bertindak, ya, berkehendak, malas bertasbih. Padahal makhluk-makhluk lain bertasbih. Nah, di bulan Ramadan ketika, ya, seorang bernafas pun dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala bertasbih. Wa naumukum fihi ibadah, tidur kalian dihitung ibadah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika kita tidur, ya, dan kita berpuasa, ya, baca Quran, kita kemudian capek, ya, kita istirahat, kita tidur, ya, kemudian setelah bangun kita misalnya beraktivitas lagi, ya, dalam beribadah. Nah, tidurnya kita itu ketika kita beristirahat tetap dihitung oleh Allah subhanahu wa ta'ala ibadah. Ya, ini adalah bagian dari karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu semua, jadi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala melipat gandakan pahala ibadah kita di bulan Ramadan, memberikan begitu banyak keberkahan dan maghfirah, dibukakan pintu rahmat, pintu maghfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Di samping itu, tujuan daripada ibadah ini adalah, yang puasa ini terutama, yaitu agar supaya menggembleng diri kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa itu orang seperti apa? Apakah nanti setelah dia berpuasa kemudian dia udah deh, dia diam saja di masjid, baca tasbih, baca Quran, dia nggak mau beraktivitas? Tidak. Orang yang bertakwa bukan seperti itu, ya. Karena ibadah, ya, ibadah kita ketika kita sholat itu adalah sebagai pengingat supaya kita ketika beraktivitas kita itu menjadi orang-orang yang baik. Allah sebutkan ciri daripada orang yang bertakwa, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin. Wasari'u, dan berlomba-lombalah kalian, ila maghfiratin min rabbikum, untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian, untuk mendapatkan ampunan dari Tuhan kalian. Berlomba-lombalah, apalagi di bulan ini maghfirah dibukakan seluas-luasnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya, pintu surga terbuka, ya, bahkan pintu neraka tertutup. Ini maksudnya bagaimana? Artinya Allah berikan peluang bagi kita untuk mendapatkan surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Berlomba-lombalah kalian untuk mendapatkan maghfirah dari Tuhan kalian dan untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit-langit dan bumi. Disiapkan untuk siapa itu? U'iddat lil muttaqin. Disediakan untuk mereka-mereka yang bertakwa. Nah, ketika kita diperintahkan untuk puasa ini, tujuannya apa? La'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang yang bertakwa, ya, sehingga kita bisa memasuki surganya Allah subhanahu wa ta'ala.
sehingga kita bisa mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri orang yang bertakwa apa? Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita masuk di bulan Ramadan, kita digembleng oleh Allah Subhanahu wa taala, disuruh menahan hawa nafsu kita. Bagaimana kita ini disuruh bisa mengendalikan diri kita. Ketika kita berpuasa, di hadapan kita ada makanan-makanan yang kalau kita tidak berpuasa itu halal kita makan. Itu kita yang beli, milik kita, tapi kita nggak makan karena mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita digembleng jiwa kita untuk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, siap meninggalkan sesuatu yang asalnya boleh kemudian dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hanya waktu dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari atau ilal lail. Allah sebutkan, ya, fakulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ya, jadi kita diperintahkan untuk, ya, tidak makan, minum, dan juga tidak melakukan hubungan suami istri, ya, dan menjaga diri kita dari hal-hal yang diharamkan yang lain tadi. Diharamkan yang lainnya bukan hanya menahan lapar dan haus, tapi juga menahan diri kita dari apa-apa yang diharamkan oleh Allah. Kalau yang dihalalkan saja oleh Allah kita nggak boleh kerjakan, diharamkan di waktu puasa, makan, minum, ya, sesuatu yang halal bagi Allah, bagi kita itu diharamkan, apalagi sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang haram dilihat, ya, dari maksiat mata, ya, itu juga kita harus kendalikan. Dari berbicara yang diharamkan, ghibah, namimah, itu juga diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, dari sifat kibir, hasud, ya, riya, dengki, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, apalagi ketika kita puasa. Ini kita digembleng jiwa kita. Bukan saja digembleng jasmani kita untuk bisa menahan lapar dan haus. Yang mana ini tujuannya adalah supaya kita bisa merasakan bagaimana penderitaan orang-orang yang kelaparan dan kehausan. Dididik kita supaya memiliki sensitivitas sosial. Dididik diri kita supaya peduli kepada lingkungan kita, supaya mau membantu kepada sesama kita. Ini tujuan daripada takwa, disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tadi uiddat lil muttaqin, itu surga yang luasnya seluas langit dan bumi, itu disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Siapa mereka? Allah sebutkan bukan, ya, orang yang selalu misalnya di masjid misalnya, itu bukan berarti, ya, ke masjid nggak boleh atau gimana, bukan. Jadi pengertiannya orang yang bertakwa langsung Allah jelaskan, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka-mereka yang senantiasa berinfak, berbagi dengan sesamanya. Kapan? Fis sarra'i wad dharra, baik dalam keadaan senang, dalam keadaan lapang, ya, dalam keadaan luas, wad dharra, dalam keadaan sulit sekalipun, ya, tetap dia siap membantu saudaranya. Ini menunjukkan, oh, dia orang bertakwa. Bagaimana mungkin kalau fis sarra mungkin kita gampang berbagi, tapi kalau lagi susah gimana? Ya, berbagi sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Jangan dikira seorang yang mempunyai uang misalnya 100.000 kemudian disisihkan separuhnya, ya, 50.000 karena dia melihat ada kesusahan saudaranya.
Dia nggak punya banyak uang. Jangan dikira 50.000 yang disampaikan itu ya, akan kalah dengan seorang yang punya miliaran kemudian sedekah 1 juta. Perbandingannya mana yang lebih besar? Perbandingan yang tadi cuma 100.000 disedekahkan 50.000, sama orang yang punya miliaran sedekahnya 1 juta atau 10 juta. Kan bedanya kecil, bedanya jauh sekali dari hartanya dia ya. Sampai ada suatu entah riwayat hadis atau qaul ulama, shadaqatun, riwayat hadis kalau nggak salah ya, tablughu atau shadaqatun tablughu mi'atu dirhamun tablughu alfa dirham ya, 1 dirham bisa melampaui ya, bahkan mencapai dan melampaui 1000 dirham. Jadi kadang-kadang orang misal ngasih 10.000 tapi ya Allah kadarnya karena yang dia punya dia mau berbagi, itu nilainya ya, karena dia orang yang nggak punya itu bisa nilainya lebih besar daripada orang yang mengeluarkan 10 juta 20 juta tapi dia duitnya tabungannya miliaran seperti itu atau ratusan juta. Bahkan kata Rasulullah SAW ya, ittaqun nar walau bisyikki tamrah, hindarkanlah diri kalian dari api neraka walaupun dengan bersedekah separuh kurma. Arti kita nggak punya apa-apa, separuh kurma kita bagi, kita ada punya 1 kurma kita belah 2, kita bagi saudara kita 1. Ini bentuk bagaimana seorang mau berbagi kepada sesamanya. Oleh karena itu ciri orang yang beriman Allah sebutkan alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka-mereka yang senantiasa berinfak fis sarra'i wad dharra ya, baik waktu senang maupun waktu susah ya. Fis sarra'i wad dharra'i wal kadhiminal ghaidha, ini ada di surah Al-Imran 133 sampai 136 ya. Jadi ciri orang-orang yang bertakwa. Jadi ketika kita berpuasa ada targetnya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan targetnya. Seorang yang bekerja apakah arsitek yang membangun masjid ini misalnya, dia sebelum dia bangun digambar dulu, bahkan dibuat maketnya seperti apa nanti hasil akhir dari kerjaannya dia. Oh bentuknya seperti ini, jendelanya seperti ini, kemudian depannya seperti ini. Ini semuanya dirancang, didesain terlebih dahulu. Bahkan kalau sekarang dengan komputer, masjidnya belum jadi tapi maketnya sudah bisa kelihatan. Kadang-kadang dibuat maket dalam bentuk fisik yang kecil, miniatur satu masjid. Jadi hasil akhirnya seperti apa harus kita tahu. Begitu juga ketika kita berpuasa, hasil akhirnya yang harus kita target yang harus kita capai ketika kita berpuasa Allah sudah sebutkan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Nah, jadi target di dalam pendidikan selama sebulan ini, pendidikan rohani dari Allah Subhanahu wa taala, itu tujuannya menggembleng diri kita agar supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Orang-orang yang bertakwa seperti apa ciri-cirinya? Nah, ini disebutkan dalam surah Al-Imran. Yang pertama adalah alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu mereka-mereka yang mau berinfak baik dalam keadaan senang maupun susah. Ini digembleng. Nah, itu dengan kita berpuasa itu supaya kita tahu nih cara ini rasanya lapar. Kamu mah cuma lapar dari jam ke jam 4.30 atau jam 4.40 sekarang sampai jam 6.15 misalnya seperti itu. Jam 18.15, hanya beberapa jam. Tapi mereka ada yang lapar setiap hari 24 jam.
Nah, ini digembleng diri kita untuk selalu berbagi, untuk selalu berinfak. Fis-sarra'i wad-dharra. Juga bagaimana kita digembleng untuk bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Marah suka marah, ya, suka emosian, ya, itu jiwa kita itu an-nafs, ya. Kan ada an-nafsul ammarah bisu, ya, jiwa yang selalu mendorong kita itu untuk melakukan keburukan, selalu ingin senang-senang, foya-foya, bermaksiat. Ini kita di bulan puasa disuruh kita tekan itu hawa nafsu kita kalahkan hawa nafsu tersebut, nanti menjadi an-nafsul mutmainnah, nafsu yang tenang, jiwa yang tenang, ya, mengendalikan sesuatu, bisa mengendalikan sesuatu, ya, melaksanakan sesuatu, dipikir dulu. Kalau orang tenang beda sama orang yang yang tidak tenang, gerabak-gerubuk. Pekerjaannya kadang-kadang bisa saja salah, tapi kalau seorang yang tenang, ya, dia bisa kendalikan hawa nafsunya, ya. Hawa nafsu itu selalu inginnya mendorong kepada hal-hal yang buruk, tapi kalau orang yang digembleng dengan puasa, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, ya. Nah, ini Allah sebutkan ciri berikutnya adalah wal kadhiminal ghaidha, dan mereka-mereka yang bisa menahan kemarahannya. Wal kadhiminal ghaidha, bukan saja menahan kemarahannya. Ketika ada orang yang bersalah, tentunya kan dia nahan marah. Kenapa? Oh, ini orang bersalah sama dia, ya, dia tahan kemarahannya. Bukan itu saja, wal afina 'anin nas, dia selalu memberikan kemaafan bagi manusia, memberi maaf kepada orang lain, ya. Ketika kita bersalah, ketika kita meminta maaf, itu adalah, ya, juga itu adalah bagian dari ciri dari orang yang beriman, orang yang bertakwa, ya. Disebutkan nanti di ayat ciri berikutnya. Tapi memaafkan orang juga itu adalah ciri daripada orang yang bertakwa. Kalau kita baca surah An-Nur, ya, ketika menceritakan bagaimana di sana ketika keluarga Rasulullah SAW, istri beliau Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha difitnah melakukan perbuatan yang tidak senonoh dengan seorang sahabat yang bernama Safwan ibn Mu'attal. Ini, ya, ceritanya panjang, ya. Ketika Rasulullah kembali dari suatu peperangan, pada saat itu yang ikut, ya, bersama Rasulullah adalah Sayyidatuna Aisyah. Ya, memang Rasulullah ketika mau berperang, ya, atau ketika mau pergi jauh begitu, nggak semua istrinya, ya, diajak, ya, diundi di antara mereka, ya, siapa yang keluar namanya itulah yang diajak bersama Rasul, supaya tidak terjadi iri di antara para istri Rasul. Karena kan kalau pergi pasti lama, ya. Seperti ketika Rasulullah mau umroh dan tertahan di Hudaybiyah, itu yang ikut pada waktu itu adalah Ummu Salamah, ya. Yang ikut Ummu Salamah, bukan Sayyidatuna Aisyah atau istri yang lain. Yang ikut adalah Ummu Salamah radhiyallahu anha. Nah, ini di dalam satu peperangan, kalau enggak salah itu peperangan Zatur Riqa, ya. Sayyidatuna Aisyah ikut. Ketika kembali dari peperangan, istirahat di suatu tempat, ya, semua pada istirahat, ada keperluannya masing-masing, ada yang istirahat tiduran, rebahan
Di satu tempat Sayyidatuna Aisyah juga turun dari haudajnya, itu tandunya. Kemudian turun untuk buang hajat. Ternyata setelah mau balik, kalungnya hilang. Dicari. Rupanya karena lama nyari, ya, akhirnya rombongan keburu berangkat pulang ke Madinah. Pas sudah ketemu kalungnya, dilihat rombongan sudah berangkat. Udah deh, tunggu aja, barangkali ntar juga kalau mereka tahu ditandu ternyata ya, nggak ada orangnya, pasti balik gitu. Ternyata nggak balik. Tetapi Rasulullah SAW biasa suka memang di antara sahabatnya ada yang suruh jalannya belakangan untuk menyisir. Kali-kali ada yang barang yang ketinggalan, dan juga kadang barangkali ya ada misalnya musuh mau datang, ya misalnya balik menyerang dari belakang, dia paling tahu terlebih dahulu, bisa ngabarkan ke Rasulullah. Nah itu sahabat ini kebetulan yang pada waktu itu bertugas adalah Safwan ibn Mu'attal radhiyallahu anhu. Ketika dia sampai ke tempat tadi peristirahatan tadi, ternyata dijumpai ada Sayyidatuna Aisyah. Kemudian sendirian, berarti ketinggalan ini. Akhirnya diturunkan untanya, Sayyidatuna Aisyah disuruh naik. Ya, dan dia tuntun, bukan dibonceng, enggak. Tuntun. Ketika masuk ke Madinah, orang-orang munafik lihat, orang-orang munafik ini ya hatinya selalu geremetan istilahnya. Kalau melihat ada celah yang bisa menyerang kaum muslimin, diserang. Ada kesempatan untuk menjatuhkan Rasulullah SAW, martabatnya dicari kesempatan tersebut. Nah ketika melihat Sayyidatuna Aisyah dengan Safwan ibn Mu'attal, dilontarkan isu. Ya, kayak zaman sekarang nih banyak di media sosial lontarin isu gitu. Ya, ada apa? Sayyidatuna Aisyah ada apa antara Aisyah dengan Safwan? Itu aja lempar bola. Nah, kan biasa kemudian digoreng oleh orang-orang munafik yang lainnya. Oh, pasti ada begini-begini. Sehingga dituduh Sayyidatuna Aisyah melakukan perbuatan yang senonoh kepada Safwan ibn Mu'attal. Sampai kemudian ya, di antara orang-orang yang menuduh, ya awalnya memang ini fitnah ini yang melontarkan orang-orang munafik, tapi banyak di antara kaum mukminin yang termakan dengan isu ini, yang bukan munafik, bukan. Di antaranya adalah keponakannya sendiri, misanan atau keponakan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang bernama Mistah ibn Utsatsah. Dia bukan orang munafik, tapi dia termakan keponakan sendiri. Dan ini keponakan ini adalah orang yang selalu dibantu ya, oleh Sayyidina Abu Bakar. Di kehidupannya susah, dibantu terus, dibiayain oleh Sayyidina Abu Bakar. Tahu-tahu apa? Malah dia ikut fitnah. Gimana sih anak kita dituduh oleh orang yang selalu biasanya kita bantu, kita berbuat baik sama dia, nggak taunya dia fitnah kita, fitnah anak kita. Marah nggak nanti? Udah gitu anaknya istri Rasul lagi difitnah. Akhirnya Sayyidina Abu Bakar bersumpah, saya nggak mau bantu lagi deh, saya tidak akan berikan lagi bantuan. Ya, akhirnya turun firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam surah apa? Di dalam surah An-Nur juga. Wala ya'tali ulul fadli minkum was-sa'ati ay yu'tu ulul qurba wal masakin wal muhajirin fi sabilillah wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum wallahu ghafurur rahim. Janganlah seorang yang memiliki karunia, yang memiliki kekayaan bersumpah untuk tidak memberikan bantuannya kepada kerabatnya, kepada orang-orang miskin, kepada orang-orang muhajir ya, yang berhijrah di jalan Allah. Jangan bersumpah seperti itu.
Wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah dia memaafkan dan berlapang dada. Kenapa? Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum? Apakah kalian enggak mau diampuni oleh Allah, oleh Tuhan kalian? Ketika kita memberi maaf itu langsung maghfirah Allah turun kepada kita, kita akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah bilang, "Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum?" Apakah kalian enggak mau Allah memaafkan kalian? Ya, ini keutamaan orang yang bisa memaafkan saudaranya. Langsung Sayyidina Abu Bakar langsung Sayyidina Abu Bakar memaafkan itu Mistah bin Wasasah, bahkan diberikan bantuan lebih dari biasanya, seperti itu. Nah, ini Allah perintah Allah, wal ya'fu wal yasfahu, hendaklah mereka memaafkan. Bukan memaafkan saja, yasfahu, berlapang dada. Kadang-kadang ada orang memaafkan seorang tapi di hatinya masih ada dongkol gitu. Biasa kan udah maaf, iya saya maafin, tapi hatinya masih dongkol. Ini itu akan tersiksa sendiri gitu. Ya, kalau kita memaafkan hendaknya yasfahu, dia berlapang dada, hilangkan semuanya itu. Jangan ingat-ingat udah. Ya, kita akan mendapatkan maghfirah dari Allah dan juga kita akan mendapatkan ketenangan. Tapi kalau masih ada dongkol dalam hatinya, pasti nggak tenang seperti itu. Nah, ini gambaran daripada orang-orang yang memaafkan, ya. Jadi Allah sebutkan tadi wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas, bukan saja memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Di samping memaafkan, Allah mencintai orang-orang yang berbuat muhsin, berbuat baik. Ya, jadi bukan saja memaafkan, bahkan memberikan sedekah tadi, memberikan bantuan yang lebih lagi. Ya, ini pernah juga kejadian kepada keluarga Nabi kita Muhammad SAW, cucunya Nabi kita Muhammad SAW, Sayyidina Ali Zainal Abidin. Ya, ketika ada pembantunya, dia sedang berwudu, biasa dulu suka pakai ceret gitu ya, ceret. Nah, ceretnya itu rupanya lengah dia mengenai jidatnya sampai berdarah, ujung ceretnya itu kan tajam juga kan berdarah. Kemudian ini pembantunya, ya artinya yang biasa diperlakukan baik, ya, oleh Sayyidina Ali Zainal Abidin, kemudian kok dia bikin berdarah jidatnya seperti itu. Tapi ini pembantunya rupanya mengerti Al-Quran, dibacakan ayat ini, wal kadzibinal ghaidha. Ya, dia ini pembantu, bukan pembantu, bahkan budaknya, budak waktu itu masih ada budak. Walaupun sudah Islam datang membebaskan budak, tapi karena perbudakan pada waktu itu masih banyak, ya, ada orang juga yang masih perlu, ya, dengan budak, tapi perlakuannya sudah tidak seperti budak, ya, perlakuannya sama seperti perlakuan orang yang merdeka, ya, seperti itu. Nah, ini ketika mau marah, dibacakan ayat Quran ini, wal kadziminal ghaidha, orang-orang yang menahan hawa nafsunya, ya, menahan kemarahannya. Nah, ini adalah ciri dari orang yang bertakwa. Langsung Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, qad kadzamtu ghaidhi, aku sudah tahan kemarahanku. Terus dilanjutin, wal 'afina 'anil nas, dan mereka yang suka memaafkan orang. Sayyidina Ali Zainal Abidin bilang, qad afautu anka, sudah aku maafkan. Terus wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka kepada orang yang berbuat baik. Ya, ya. Idhab anta fa anta hur, bahkan dimerdekakan si hamba saya tadi, dimerdekakan dan diberikan uang kepada mereka, kepada si pembantu tadi, padahal dia yang salah, ya. Tapi bagaimana? Ya begitu, orang yang bertakwa seperti itu, wal kadzibinal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Kemudian ciri berikutnya adalah, ya, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfaru li dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah
Dan apabila mereka fa'alu fahisyatan, berbuat suatu perbuatan yang keji, adzalamu anfusahum, atau mereka berbuat dosa, dzakarullaha, langsung ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan dibayangin, oh kalau orang sudah bertakwa udah kayak malaikat deh, nggak pernah berdosa. Enggak, kadang-kadang namanya manusia, kadang-kadang suka lupa, kadang-kadang tergelincir. Tapi bedanya kalau orang yang bertakwa, ketika salah dia minta maaf, ketika dia salah dia sadar, dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah saya salah. Ini orang yang bertakwa. Ya, berbeda kalau orang yang tidak ada rasa ketakwaan di dalam hatinya, biar salah malah dia cari-cari alasan, dianggap dia benar, dia buat kerusakan, dia buat wah saya ini melakukan perbaikan, oh tujuan saya baik, begitu. Ini biasanya orang munafik malah begitu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Ya, ala innahum humul mufsiduna walakin la ya'lamun. Jadi kalau dibilang kenapa kamu buat kerusakan, enggak, saya ingin lagi melakukan perbaikan. Ya, seperti sekarang kan gitu ya. Banyak membuat kerusakan di muka bumi, tapi ngakunya melakukan perbaikan seperti itu. Nah ini ciri orang yang bertakwa tidak. Wa idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah, lalu ingat kepada Allah, fastaghfaru lidzunubihim, mereka beristighfar atas dosa-dosanya, mohon ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, dia tahu tidak ada orang yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah. Walam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun, dan mereka tidak yusirru ala ma fa'alu, tidak mengulangi apa yang mereka sudah kerjakan itu. Ini ciri orang yang bertakwa. Ya. Nah inilah ya, ketika di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan pendidikan kepada kita. Selama 1 bulan ini seperti kita masuk di training center. Kita digembleng diri kita supaya nanti keluar dari bulan Ramadan kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Bukan itu saja. Jadi biasanya orang di training paling keluarnya dapat sertifikat gitu. Tapi kalau ini digembleng, di training oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping itu Allah Subhanahu wa taala berikan hadiah-hadiah yang begitu besar. Diberikan maghfirahnya, diberikan rahmatnya, dilipat gandakan segala perbuatannya. Bahkan di sana Allah sebutkan ada 1 malam yang Allah katakan khairum min alfi syahr, 1 malam lebih baik dari 1000 bulan. Nah ini karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan sampai di dalam hadisnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang panjang khutbahnya ya. Mungkin enggak sempat kita bacakan semua. Jadi Rasulullah katakan asyaqiyyu man hurima ghafranallahi fi hadzal syahril azim. Sungguh orang itu celaka kalau di bulan ini yang penuh maghfirah, penuh rahmat ini, dia nggak dapat ampunan Allah. Artinya kelewatan banget orang yang sudah diberikan kesempatan yang begitu besar, orang yang sudah diberikan pintu yang begitu luas untuk mendapatkan maghfirahnya, dia nggak dapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini orang Rasulullah katakan asyaqiyyu, ini orang celaka, kelewatan sih habisnya sudah diberikan kesempatan tapi dia sama sekali tidak bisa mengambil kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan itu. Ini saja, mungkin kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma wa la ma'zuran wa la ma'thuma. Allahumma maghfirtaka as'a min dhunubina wa rahmataka arja' indana min a'malina
اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا واليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم بارك لنا في رمضان اللهم اجعلنا من صوامه وقوامه اللهم اجعلنا من الفائزين بهذا الشهر المبارك اللهم احفظ ألسنتنا وجوارحنا وجناننا من كل معصية لا ترضاه ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.